Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kita lanjutkan informasi di mana ibu hamil menjadi salah satu kelompok berisiko tinggi di masa pandemi COVID-19. Dan kini Kementerian Kesehatan mengeluarkan imbauan vaksinasi untuk ibu hamil. Vaksinasi ibu hamil dilakukan sebagai instrumen strategis untuk mencegah penularan, mengurangi resiko dengan dampak berat, serta menurunkan resiko angka kematian ibu dan bayi. Ya memang gadis dan juga pemirsa, salah satu kelompok yang harus juga menjadi perhatian atau concern adalah mereka ibu hamil. Walaupun memang di awal-awal COVID-19 ibu hamil tidak direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi, tapi semakin kesini banyak penelitian yang menunjukkan justru ibu hamil ini harus divaksinasi. Dan kabarnya yang nanti akan kita konfirmasi juga, semua jenis vaksin ini direkomendasikan aman bagi ibu hamil. Iya, dan apalagi juga kemarin ketika varian Delta ini menyebar, ini juga banyak sekali yang ibu hamil terdampak dari varian Delta karena memang ini sangat penyebarannya tingkat penyebarannya sangat tinggi ya. Ya, jika tidak diberikan vaksin justru nantinya dikabarkan kalau kita baca literasi-literasi yang ada ini justru bisa beresiko terhadap tidak hanya ibunya saja yang mengandung tapi juga terhadap bayinya. Yang kemudian kalau kita lihat dampak dari COVID-19 ini juga punya dampak panjang terhadap anak-anak mungkin atau bayi yang sudah dilahirkan, mulai dari terganggu tumbuh kembangnya dan juga efek dari long COVID lainnya yang juga kemungkinan masih bisa akan terus dialami oleh ibu dan juga bayi yang sudah dilahirkan. Betul, dan kita dorong terus untuk ibu-ibu hamil ini bisa mendapatkan vaksinasi karena memang pemerintah ini memastikan ibu hamil mendapatkan proteksi lebih agar terhindar dari resiko terpapar dan kematian akibat COVID-19. Iya, ibu hamil menjadi salah satu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terpapar virus COVID-19. Kementerian Kesehatan juga telah memastikan keamanan terkait dengan vaksinasi ini. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan topik ini, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual pemirsa dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Sadina Pramuktini. Selamat pagi, Dr. Sadina. Selamat pagi. Iya, dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kalau kita baca banyak literasi, mungkin sekarang ibu hamil ini menjadi salah satu kelompok yang direkomendasikan atau kemudian menjadi concern untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi dokter, pertanyaannya kalau dibalik, apa bahayanya jika ibu hamil menolak untuk divaksinasi? Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi kepada pemirsa dan TV seluruh Indonesia. Baik, apa bahayanya kalau tidak divaksin gitu ya? Kalau ibu hamil ini kan termasuk resiko tinggi ya. Jadi vaksin itu mencegah untuk nanti kalau misalnya ibu pun terkena, jadi tidak mengalami perburukan seperti itu. Tapi vaksin itu juga bukan segala-galanya, jadi tetap harus memakai masker dan pokoknya prokes itu harus tetap dilaksanakan seperti itu. Lalu apa saja sih Bu syarat dan ketentuan untuk ibu hamil ini bisa divaksinasi? Oke, syarat dan ketentuannya. Kalau berdasarkan pedoman rekomendasi POGI yang 22 Juni itu ya, ada risiko tinggi, kemudian nakes, dan risiko rendah. Kalau yang risiko tinggi itu adalah kepada wanita yang usia lebih dari 35 tahun, kemudian dengan BMI yang lebih dari 40, kemudian ada komorbid. Komorbid diantaranya itu yaitu kencing manis dan hipertensi. Kemudian kalau yang risiko rendah dengan informed consent. Jadi sebelumnya harus tetap inform consent kan, dijelaskan seperti itu. Ya, Dokter Sadina, kalau saya mau konfirmasi terkait misalnya ada seorang ibu yang sedang mengandung, kemudian belum divaksin dan terpapar COVID-19. Apakah kemudian ini juga berpengaruh terhadap janinnya, dokter? Dan kalau saya baca-baca, ini mungkin saja mempengaruhi sistem tumbuh kembang si janin sampai dengan nanti dia sudah dilahirkan. Apakah itu betul, dokter? Maksudnya kalau misalnya dia
pada saat hamil kemudian dia kena COVID, begitu? Yes, betul dokter. Oke, sebetulnya ya memang kalau kena COVID itu kan untuk ibu hamil termasuk kan risiko rentan ya. Jadi yang ditakutkan adalah akan terjadi persalinan preterm atau prematur atau kurang bulan seperti itu. Atau misalnya dia bisa bisa survive, yang ditakutkan lagi adalah bisa pertumbuhan janinnya terhambat, bisa seperti itu. Tapi itu semua tergantung dari concern dari ibu ya. Misalnya setelah menderita sakit, kemudian harus dia tetap konsultasi atau untuk meminta advice kepada dokter kandungannya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti yang ditakutkan tidak akan terjadi. Nah dokter, kalau misalnya ditemukan komorbid pada ibu hamil, seperti apa kemudian ibu hamil ini bisa mendapatkan vaksinasi? Apakah harus konsultasi terhadap dokter penyakit komorbidnya atau kepada dokter kandungan atau seperti apa? Oke, kalau dia ada komorbid, misalnya dia ada hipertensi, ya, yang paling banyak kan adalah hipertensi. Itu dia kan pasti akan periksa teratur ya kepada dokter kandungannya. Jadi tentu yang pertama dia kontak adalah dokter kandungannya. Ya, kemudian kita perbaiki atau kita obati. Dan mungkin dokter kandungnya itu akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan dokter penyakit lain, misalnya penyakit dalam seperti itu. Atau dokter spesialis jantung untuk mengontrol keadaan ibunya. Karena kalau hipertensi kan nggak hanya hipertensi aja yang ada, seperti itu. Oke, Dokter Sadina, kemudian untuk vaksin ini sendiri, banyak orang yang juga akhirnya pilih-pilih vaksin. Oh, saya maunya vaksin ini karena lebih efikasinya lebih tinggi. Saya maunya vaksin ini gitu. Nah, apakah semua jenis vaksin ini direkomendasikan untuk ibu hamil? Apakah semuanya aman atau ada jenis-jenis vaksin yang memang lebih suitable untuk ibu hamil? Oke, terima kasih. Maaf ini saya memang nggak pakai masker ya, karena saya sendiri di ruangan ini. Kalau pemilihan tentang vaksin, semua vaksin sebetulnya sesuai dengan rekomendasi POGI itu aman ya. Hanya yang ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu ada yang kecuali AstraZeneca seperti itu. Kenapa dokter alasannya AstraZeneca tidak direkomendasikan? Kalau kena apanya, mungkin saya juga belum dapat data yang cukup ya, karena ini kan masih terbatas ya, masih baru, dan masih baru semuanya adalah ilmu berkembang terus ya, peraturan juga berkembang terus. Mungkin saat ini belum, nanti akan di ACC seperti itu. Oke, jadi dibutuhkan sampel yang lebih besar lagi untuk penelitiannya. Oke, kalau misalnya AstraZeneca tadi dokter nyatakan memang tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan masih dalam penelitian, bagaimana dengan vaksin-vaksin lain? Seperti misalnya Moderna, kemudian yang menggunakan mRNA, kemudian vaksin Sinovac. Apa yang kemudian bisa menjamin orang yang mendapatkan vaksin ini benar-benar aman, dokter? Oke, semua vaksin itu sudah diteliti, ya. Pada prinsipnya semuanya aman karena sudah ada studi yang berdasarkan developmental reproductive toxicity. Jadi semua Pfizer atau Moderna, Johnson, Sinovac semua sudah ada diteliti, tapi dari penelitian itu tidak ada pengaruhnya untuk perkembangan pada janin pada saat kehamilan. Baik. Nah dokter, kalau bicara soal perkembangan pada janin atau pengaruhnya terhadap janin, kalau misalnya ibu hamil ini diberikan vaksinasi COVID-19, apakah kemudian mungkin si janin nanti ketika dilahirkan terbentuk juga antibodi COVID-19-nya atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi vaksin yang diberikan itu ke ibu ya, nanti bayi akan mendapat imunisasi atau dapat kekebalan pasif dari vaksin yang didapat dari ibunya. Seperti itu. Oke, jadi sudah dipastikan dapat antibodi begitu dokter ya. Tapi untuk rentang waktunya sendiri dokter, baiknya ibu hamil itu mendapatkan vaksinasi di usia kandungan berapa nih dokter? Oke, usia kehamilan yang diperkenankan yaitu pada usia 12 minggu lebih sampai maksimal 33 minggu, ini sesuai yang direkomendasikan ya.
Oke, nah Baik. dokter, kalau misalnya divaksinnya justru pada saat dia tidak mengetahui dia sedang hamil, misalnya pada saat hamil muda, kemudian dia divaksin, adakah efeknya dokter? Pada saat, maksudnya dia tidak tahu Iya, dia tidak hamil tahu gitu. kalau dia hamil, misalnya masih Masih hamil usia yang kandungan muda ya? usia kandungan muda dan kemudian dia menerima Minggu-minggu suntikan awal. vaksin. Apakah ada dampaknya nih dokter? Oke, dari yang sudah diteliti, ada penelitian itu ada juga yang diberikan pada trimester awal, belum sampai saat ini belum terbukti adanya kelainan yang ditemukan. Tapi biasanya ibu hamil, ibu itu pasti kalau ada keterlambatan haid, pasti mereka kan selalu udah curiga dulu nih, saya hamil apa enggak gitu. Jadi mereka pasti, ibu-ibu hamil sekarang tuh sudah pada pintar. Mereka pasti melakukan tes kehamilan sendiri dulu, baru dia akan mengkonfirmasikan ke dokter seperti itu. Oke, baik. Terakhir dokter, mungkin ada efek samping nggak sih dokter untuk ibu hamil menerima vaksinasi? Apakah ada KIPI yang beda dibandingkan orang pada umumnya atau sama saja sebetulnya KIPI-nya? Oke, untuk KIPI yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi, untuk antara ibu hamil dan tidak hamil itu sama saja. Sama saja. Sifatnya sama semuanya saja. individu. Oke, tapi ditegaskan lagi bahwasanya dari pembahasan kita ini ibu hamil itu sudah pasti harus untuk divaksinasi untuk melindungi si ibu dan juga si cabang bayi yang sedang dikandungnya. Terima kasih Dr. Sadina Pramuktini, dokter spesialis kebidanan dan kandungan telah bergabung dan berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.